baru, sambil mengumpulkan hikmah dari pengalaman tahun yang lalu dan dirangkai menjadi kekuatan untuk melanjutkan hidup tanpa rasa takut dan khawatir. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka karena mereka berlaku congkak. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Ayub 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 sebagai bacaan kita pada saat ini. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan, dipersilakan vokal grup Ora et Labora dengan lagu yang pertama, Ku Bersyukur Bapa.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Mensyukuri berkat Tuhan di tahun 2023 ini. Mengawali semua aktivitas kami di tahun 2023 ini, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Bimbing kami agar kami dapat memahami dengan baik, sehingga menjadi suluh bagi kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus kini sepanjang masa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari pertama tahun ini diambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu, selamat tahun baru kami dari keluarga buat Bapak Ibu Saudara. Semoga kita tetap sehat semua ya di tahun 2023. Virus Covid sudah tidak ada lagi. Sehat kita semua ke depannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan pertama, siapa Ayub? Bapak Ibu, kita tahulah siapa Ayub ini. Orang yang sangat saleh, orang yang sangat terkenal, ya jujur dan sebagainya. Tapi biar begitu pun, Ayub yang takut Tuhan ini pernah mengalami pergumulan berat yang mungkin pernah dialami oleh banyak juga anak Tuhan pada saat ini. Tapi luar biasanya Ayub, Bapak Ibu Saudaraku, dia berada di daerah mana? Disebut di situ di tanah Uz. Tanah Uz itu di mana? Dulu masuk dalam kerajaan Edom, Bapak Ibu Saudara. Sekarang dia tanah Uz itu wilayah modernnya itu berada di sebelah barat Yordania dan di sebelah selatan negara Israel. Di situ
Tanah Uz kalau Bapak Ibu bertanya. Yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bicara tentang Ayub, pada zaman itu dia orang yang paling kaya. Orang paling kaya. Artinya Bapak Ibu Saudara, ternyata orang yang takut Tuhan itu juga banyak juga yang kaya. Jangan kita berpikir orang yang takut Tuhan itu pasti miskin. Tidak selamanya begitu. Ya, ini buktinya nih Ayub. Kaya banget nih. Belum lagi kita bicara Abraham, belum lagi kita bicara tentang Yakub dan sebagainya. Ya. Tadi dibaca dalam ayatnya yang kedua. Ya. Ada 10 anaknya. Laki-laki 7, 3 perempuan. Kekayaannya, coba perhatikan Bapak Ibu, kekayaan di ayat ketiga. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 7.000. 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan sebagainya. Jadi saya bisa bayangkan kalau Ayub Bapak Ibu Saudara hidup di zaman sekarang ini, ya, untuk malam tahun baru, tidak pokoknya gampang sekali untuk bakar sate. Mau sate kambing kah, mau sate unta kah, gampang. Banyak sekali kekayaan. Dia mau undang satu gereja untuk pesta di rumahnya tidak masalah. Karena apa? Kekayaannya luar biasa. Orang nomor 1 yang memiliki kekayaan. Tapi yang menarik juga itu di ayatnya yang keempat. Ini dunia konsumtif yang sering kita dengar. Gaya hidup di zaman sekarang juga pernah mewarnai kehidupan masa Ayub. Dan itu dilakukan oleh anaknya dalam ayatnya yang keempat. Anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan apa di situ? Kata pesta bergiliran lagi. Jadi hidup konsumtif itu pada masa lampau juga itu ada, mewarnai kisah kehidupan. Jadi sudah dilakukan Bapak Ibu Saudara. Kenapa mereka lakukan? Ya karena mereka memang memiliki banyak hal. Tapi yang saya mau soroti di situ Bapak Ibu Saudara, yang kita mau soroti adalah bagaimana sikap Ayub melihat gaya konsumtif dari anaknya. Lihat ayat kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan garis bawahi menguduskan. Setelah mereka dikuduskan, besoknya Ayub apa? Mempersembahkan korban bakaran. Perhatikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang Pak Pendeta mau katakan bahwa Ayub ini adalah seorang imam yang sangat baik dalam hidup keluarganya. Karena setiap tindak laku yang dilakukan oleh anaknya, ya, dia kemudian mengkuduskan supaya anak-anaknya itu jangan sampai melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ada pikirannya dalam bacaan kita 5, mungkin anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Ada ketakutan, ada kekhawatiran seorang sang ayah terhadap anaknya. Bapak Ibu Saudara, menjalani tahun 2023, saya percaya Bapak Ibu Saudara, pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul dari tahun ke tahun, hari demi hari adalah bagaimana hidupku di masa yang akan datang. Bagaimana hidupku di tahun 2023? Apakah sama di tahun 2022 atau bagaimana? Pertanyaan itu selalu muncul, mewarnai kisah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Sampai kapanpun pertanyaan itu akan muncul.
Yang menarik di situ bahwa ketika Ayub menyaksikan itu, ada kekhawatiran dari sang ayah terhadap anak-anaknya. Kemudian kekhawatiran itu diserahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Lewat apa? Pengudusan. Jadi poinnya Bapak Ibu Saudara, ketika kekhawatiran itu mewarnai perjalanan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, dalam menapak atau mengisi lembaran-lembaran putih yang kita akan catat itu dalam 2023 adalah datang kepada Tuhan. Kan Yesus sudah bersabda kan Bapak Ibu, janganlah engkau khawatir akan hari esok. Itu yang mensabdakan itu adalah Tuhan kita. Dia adalah juru selamat kita. Pak Pendeta, boleh kita khawatir. Kekhawatiran itu tidak bisa dipisahkan dari Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi jangan sampai kekhawatiran itu mengikat hidup kita, membuat kita kemudian lupa untuk bergerak ke depan. Kita lupa bahwa dalam kekhawatiran kita itu kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Itu kadang kita abaikan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, belajarlah seperti Ayub, mau mempersembahkan korban bakaran. Artinya dia tidak pernah mengabaikan rutinitas yang bermakna itu kepada Tuhan. Kekayaan yang dimiliki tidak mengabaikan rasa syukurnya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita bicara tentang Ayub ini, dia memiliki berapa tadi? Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Jadi kalau kita bicara persembahan persepuluhan 7.000 ekor, berarti dia kasih berapa? Ini baru kambing domba 7.000 ekor. Berapa dia kasih? Kalau dari 10%. Banyak kan? Kalau kita tidak memiliki ketaatan kepada Tuhan, itu kita mikir-mikir kasih kepada Tuhan. Gemerlap duniawi yang ada di kepala kita, kita melupakan gemerlapnya Tuhan itu yang mewarnai berkat-berkatnya yang tidak pernah berkesudahan itu. Banyak sekali dia store ke rumah Tuhan ini. Kalau kita bicara dalam ayatnya yang ketiga, banyak banget. 7.000 ekor, 3.000 ekor, sudah berarti 10.000 ya. 500 pasang lembu, banyak sekali. Tetapi dalam ayatnya yang kelima kita diperlihatkan bagaimana seorang Ayub itu lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Coba lihat, sebanyak jumlah mereka sekalian. Artinya tidak ada ketakutan. Dia mengeluarkan banyak hal di hadapan Tuhan. Itu menandakan apa Bapak Ibu Saudara? Ketergantungan hidup Ayub kepada Tuhan itu lebih dari segala-galanya apa yang dimiliki. Dan itu yang harusnya Bapak Ibu Saudara, itu yang harus kita pegang. Kenikmatan dunia yang ada di mata Bapak Ibu Saudara dan saya, jangan sampai kemudian itu menjadi tujuan utama kita. Kita nikmati yes, tapi jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita menggantungkan hidup di tahun 2023 dengan warna-warni gemerlap duniawi ini. Sehingga kita mengabaikan Tuhan yang adalah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ayub tidak seperti itu. Jadi yang kita mau belajar dari Ayub, pertama, dia menjadi imam yang baik bagi keluarganya. Yang kedua, dia mau memberikan persembahan sebagai bentuk ketaatannya kepada Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara lihat dalam ayat yang pertama itu, orang yang jujur, orang yang saleh. Jadi kalau orang berkata dalam bahasa-bahasa yang kita sering, oh kalau kita di dunia sekarang ini jujur, kita susah kaya. Kan selalu kita dengar begitu kan. Kita belok-belok sedikit lah, baru kita bisa kaya. Ini membuktikan orang Ayub jujur, tapi Tuhan ya memberikan berkat yang berkelimpahan. Nah, tapi kisah hidup, kalau kisah hidup Ayub 1 sampai 5 kita baca, ya mungkin bisa aja bermimpi kapan kita bisa seperti Ayub. Tapi Bapak Ibu kalau membaca ayat-ayat selanjutnya,
Itu kan mulai dari ayat 6 itu sebenarnya Bapak Ibu. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan diantaranya mereka datanglah juga iblis. Siapa anak-anak Tuhan? Anak-anak Tuhan itu ada penafsiran yang pertama itu adalah malaikat-malaikat yang setia kepada Tuhan. Ya. Yang penafsiran kedua ini anak-anak Tuhan yang selalu taat kepada Tuhan. Ya. Tapi penafsir teologi mengatakan yang lebih tepat adalah malaikat-malaikat yang setia kepada Tuhan. Dan juga di antara mereka datanglah juga iblis. Ini adalah malaikat yang jatuh, Lucifer. Nah, mulailah kisah ini yang saya katakan tadi. Kalau Bapak Ibu baca main sinetron ayat 1 sampai 6, sampai ayat 5, Bapak Ibu senang. Wih, luar biasa Ayub dan sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mulai sinetron dibuka dengan permulaan, maka datanglah iblis. Iya kan? Apa kemudian kalau Bapak Ibu terus baca apa yang terjadi terhadap Ayub? Bapak Ibu Saudara, kekayaannya yang melimpah, anak-anaknya itu habis. Dan yang paling mengerikan itu adalah kalau kita bicara kisah hidupnya itu, apa yang terjadi? Dia kena penyakit kanker kulit. Lihat Bapak Ibu. Kemudian apakah dia undur dari Tuhan? Ending dari kisah Ayub itu kan apa Bapak Ibu Saudara? Maka Tuhan melipat gandakan lagi apa yang dia miliki. Karena apa? Ketaatan kepada Tuhan. Panjang. Dalam catatan buku yang pernah Bapak baca, 18 tahun dia mengalami penderitaan itu, kanker kulit itu Bapak Ibu. 18 tahun. Ngeri kan? 18 tahun. Tapi dalam perjalanan 18 tahun memang sempat dia berdialog dan dengan Tuhan, bahkan teman-temannya sempat juga mempertanyakan kehidupannya. Tapi akhirnya dia takluk kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan memberikan penyembuhan, bahkan hartanya berlipat ganda kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kita masuk dalam konteks kekinian. Kita suka tidak suka kalau kita bawa dalam tema, Bapak Ibu Saudara, tema kita kan terang Tuhan melampaui gemerlap cahaya dunia digital. Nah, masifnya dunia teknologi, masifnya media sosial, kecanggihan oleh karena 4.0 itu, revolusi 4.0, dan kita mungkin belum sampai ke 5.0, tapi paling tidak itu sudah mewarnai gemerlapnya dunia teknologi di kehidupan kita. Ya. Banyak sisi positifnya dan juga banyak sisi negatifnya. Tergantung Bapak Ibu menggunakan tangan, hati, dan pikiran menggunakan teknologi. Kalau tangan Anda berbuat menggunakan tangan ini dengan jelek, maka dunia teknologi yang Bapak Ibu Saudara itu kan memberikan efek yang jahat juga. Tapi kalau tangan Bapak Ibu dan pikiran Bapak Ibu menggunakan teknologi hal-hal yang positif, dia akan memberikan efek yang positif bagi setiap kehidupan di mana orang melihatnya dan menyaksikannya. Ya. Pertemuan Bapak Ibu, pertemuan Pak Pendeta dengan Kapolda kemarin, ya, Pak Pendeta angkat tentang masifnya dunia teknologi untuk masuk ke tahun-tahun perpolitikan. Maka perlu pengawasan Bapak Ibu Saudara. Dan ingat, apapun kencanggihan dunia teknologi, dunia digital yang sekarang mewarnai kehidupan kita sekarang ini, ya, dia tetap memiliki kekurangan Bapak Ibu Saudara. Teknologi itu tidak akan pernah sempurna. Yang sempurna adalah gemerlap terang Tuhan. Gemerlap terang Tuhan. Itu yang akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Dulu Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara punya pemikiran suka tidak suka orang ribut di luar sana. Masa orang ada beribadah menggunakan teknologi, kita di rumah, terus kita lihat ibadah di YouTube. Banyak orang ribut, banyak orang membuat statement-statement negatif, ada juga yang positif. Masa di gereja harus menggunakan semua ini? Kita terganggu Pak Pendeta, tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Iya kan? Itu perjumpaan dengan perdebatan yang sangat panjang. Toh pada akhirnya kita harus mengakui bahwa teknologi itu dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Bahwa kuasa Tuhan itu tidak dibatasi dengan gemerlap-gemerlap digital yang saudara miliki.
Justru dunia digital yang penuh dengan kegemerlapannya itu Bapak Ibu Saudara dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa dan pekerjaannya. Seperti Ayub memiliki kekayaan yang luar biasa, dipakai oleh kuasa Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Dan juga dalam perkara Ayub ketika dia harus menghadapi pergumulan berat, Tuhan ini menyatakan kuasanya. Tinggal Tuhan mau katakan, kamu ikut saya atau tidak? Perjalanan kisah hidupmu di tahun 2023 bagaimana menyerahkan semua kepada Tuhan, itu yang terpenting. Siapapun hidupmu, gaya apapun hidupmu, serahkan semua kepada Tuhan. Misteri kehidupan kita akan mengisi ini 1 Januari sekarang Bapak Ibu. Ya, lembaran putih di hadapan kita sekarang. Di hari ini kita sudah bisa mencatat apa yang sudah kita lakukan di tanggal 1 ini. Bapak Ibu katakan 1 Januari saya sudah datang ke gereja jam ini dengan khotbah-khotbah ini dan sebagainya, dengan nyanyian-nyanyian ini. Di luar sana, di luar gereja Bapak Ibu sekarang mencatat apa yang sudah saya lakukan. Ayub sudah mencatat lembaran hidupnya Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarganya untuk menapak kehidupannya dengan suka dan duka, dengan pergumulan yang berat, dan bagaimana ending hidupnya Tuhan berkati. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara 1 Januari ini 2023, anak-anak Tuhan yang taat setia, dia akan melihat tahun-tahun yang baik ke depan ini. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang setia kepada Tuhan, 30 Desember 2023 juga kita hadir bersama-sama dalam gereja ini. Amin. Itu yang kita imani, itu kita yakini sebagai anak Tuhan. Selamat Bapak Ibu menjalani tahun 2023 dengan kepastian bahwa Tuhan Yesus itu akan menyertai kita hingga akhir zaman. Amin. Aminnya keras. Terima kasih Pak Pendeta udah amin. Ngantuk ya. Kita bersatu teduh sejenak. Oh betapa senang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama orang percaya berada di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerencaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, kita sudah berada di tahun 2023. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya persilakan Bapak Ibu membawa doa Bapak Ibu dengan segala harapan di tahun 2023. Dipersilakan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, dengarkanlah semua doa harapan warga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di tempat ini maupun juga di kanal YouTube GPIB Menara Supratman. Mereka boleh menerima berkat-berkat Tuhan sepanjang kehidupan di tahun 2023. Mendoakan bagi mereka yang mengalami sakit, biarlah Engkau datang untuk menjamah kesembuhan mereka. Mendoakan akan keberadaan Pak Salmin berada di rumah sakit Siloam. Mendoakan juga ya Bapa dalam sorga buat Saudari Dinda yang sudah melakukan kemo. Mendoakan juga Bapa dalam sorga Ibu Hermin Mite, mendoakan Simon Peter Taku, mendoakan Bapak Tobias Gorangmau, mendoakan Denise Angelina, mendoakan Ibu Maria Magdalena di Medan, mendoakan Ibu Dini, mendoakan Bapak Asmunir, mendoakan Kakak Boris, dan mendoakan Bapak Revo. Dalam keterbatasan kehidupan mereka, Tuhan angkat penyakit dalam hidup mereka. Menyerahkan orang-orang tua kami di masa tua mereka, diberikan mata iman untuk melihat karya Tuhan yang agung dalam kehidupan mereka semua. Mereka yang boleh menikmati sukacita karena kelahiran maupun juga usia perkawinan mereka, Tuhan berkati dan ajarkan mereka bersyukur kepada Tuhan dalam sepekan ini. Kami mendoakan warga jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan hidup. Engkau buka jalan Tuhan. Menyerahkan semua para pelayan-pelayan Tuhan di jemaat ini sebagai diaken penatua, sebagai pelayan dan pengurus pelkat, komisi-komisi BPPJ, pemandu lagu, organisasi multimedia, karyawan koster, satgas COVID, BPPJ, diberkati oleh Tuhan. Setia kepada Tuhan, mereka yang setia Tuhan berkati hidup mereka. Begitu juga para pelayan firman dan sakramen di jajaran GPIB, khususnya hamba-Mu yang Tuhan dedikan di sini bersama keluarga.
topang dan sukacitakan kami dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami serahkan gereja Tuhan, khususnya gerejamu GPIB, Jemaat Immanuel Pratma, dengan berbagai kegiatan penuh keterbatasan. Tuhan sempurnakan. Tuhan kiranya juga menunjang baik daya dan dana serta menopang di tengah tantangan yang ada. Tuhan memberkati negara ini. Biarlah melalui Presiden Jokowi, pemerintah di setiap daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Gubernur, Wali Kota, Bupati bersama-sama TNI Kepolisian, mereka menjaga keutuhan Pancasila dan NKRI, bergandengan tangan dengan warga negara Indonesia, anak bangsa, anak Tuhan, semua patuh akan Republik Indonesia yang kami cintai ini. Berkati para medis Satgas Covid dan juga berkuasa terhadap obat-obatan dan vaksin, sehingga memberikan kesehatan bagi anak bangsa dan anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perjalanan di tanggal 1 Januari ini kami akan mulai mengarungi tahun 2023. Kami penuh keterbatasan untuk melihat hari-hari ke depan, tapi kami memiliki Tuhan yang ajaib bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami pertaruhkan kehidupan kami di tahun 2023 ini dengan kepastian bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami bermohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Vokal grup Ora et Labora dengan lagunya yang kedua, Kecaplah dan Lihatlah. Disilakan.
Dalam rangka HUT Pelkat PT ke-40 Lingkup Sinodal, maka pada ibadah minggu saat ini akan diadakan usaha dana melalui kantong kedua. Dimohon seluruh warga jemaat dapat mengambil bagian. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur pada Allah di tahun baru yang penuh misteri, tetapi syarat dengan janji, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ayub pasal 36 ayat 26. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari-hari perayaan yang telah berlalu. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan dan pendamaian yang kami alami di antara keluarga dan persekutuan kami. Terimalah terlebih dengan Engkau. Terima kasih untuk pemulihan dan kebaikan-Mu yang Kau ubah menjadi pengharapan dan semangat untuk melanjutkan hidup di tahun ini. Terimalah syukur hati kami di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam sejahtera. Atas nama Majelis Jemaat yang bertugas dan seluruh jemaat yang mengambil bagian pada ibadah hari ini, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yance Tonapa yang telah melayani pada ibadah Minggu Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan Bapak selanjutnya. Demikian juga disampaikan terima kasih kepada vokal grup Ora et Labora atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat mohon perhatian atas beberapa penegasan dalam warta jemaat sebagai berikut. Yang pertama, ibadah hari Minggu Persekutuan Anak dan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Ibadah Pelkat PA dan Pelkat PT akan dilaksanakan kembali pada tanggal 8 Januari 2023. Yang kedua, Juknis Pembinaan Calon Pengurus Pelkat Pelayan PA PT dan Pengurus Komisi 2023. Telah terbit surat dari Majelis Sinode GPIB dengan nomor 2590/12 Romawi /22 MS.21 Romawi perihal Juknis Pembinaan Calon Unit-Unit Misioner GPIB. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman depan pintu masuk gereja dan telah di-share melalui aplikasi WhatsApp. Ketiga, usaha dana. Yang pertama, perayaan Natal Pelkat PA. Usaha dana berupa lelang lagu akan dilaksanakan pada ibadah Minggu 7 Januari 2023 setelah ibadah pagi dan sore. Yang kedua, ibadah syukur tutup tahun dan awal tahun baru Pelkat PKLU. Usaha dana berupa bazar akan dilaksanakan pada ibadah Minggu 8 Januari 2023 setelah ibadah pukul 9.00 WITA. Diharapkan warga jemaat dapat mengambil bagian. Dan yang terakhir, kehadiran. Jemaat yang hadir dalam ibadah pukul 9.00 WITA berjumlah 214 jiwa. Demikian penegasan warta jemaat. Untuk kegiatan sepekan ke depan dapat dilihat pada warta jemaat yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan selama Tahun Baru 2023 bagi seluruh warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Ucapkan di sebelah kiri kanan Bapak Ibu, selamat tahun baru.
Besok ke rumah sakit, timbang badannya, tes tensinya ya, apa stabil atau naik. Ya, kami bersama dengan keluarga mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu, bersama dengan teman-teman presbiter ya. Buat Bapak Ibu tetap sehat, segar, selalu dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, dengarkanlah amanat pengutusan. Kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Karena itu, selamat memasuki tahun karunia Tuhan yang baru, tahun 2023. Dengan segala harapan yang berkelimpahan dan dengan tantangan, serta kesempatan yang bersilih ganti dengan kemurahan rahmat-Nya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.